Sejak ada kereta Banyu Biru, biasanya dari Jogja menuju ke Solo saya agak sedikit effort ya. Biasanya ngejar karena harga tiketnya yang lebih miring. Naik KRL dulu ke Solo, baru kemudian menyambung Banyu Biru dari Solo ke Semarang. Tapi kan ada ya tipikal orang yang nggak mau ribet, nggak mau nyambung-nyambung. Maka ada satu pilihan perjalanan langsung dari Yogyakarta ke Semarang, yaitu kereta Joglo Semarkerto. Nah, dengan harga yang bisa mencapai 2 kali lipat dari harga Banyu Biru, kira-kira apakah worth, apakah recommended ya naik Joglo Semarkerto langsung dari Yogyakarta ke Semarang? Ikuti video saya kali ini. Naik Joglo Semarkerto, bukannya ke Cilacap. Kenapa namanya harus dibikin sama ya? Dari Yogyakarta ke stasiun Semarang Tawang. Wih, si anak emas dari Jakarta menjelang mendarat di jalur 5 stasiun Yogyakarta. Ini bubaran penumpang Taksakare. Kereta mahal juga laris ya. Calon penumpang kereta Joglo Semarkerto sudah dipersilahkan untuk bersiap di peron jalur 3, peron sisi selatan stasiun Yogyakarta. Pilih pakai puong. What an amazing. Nomor 1 di depan.
yang telah tersedia di jalur 3 peron selatan. Oke, kita berangkat dari Yogyanya terlambat sekitar 2 menitan. Tuh, kita bergerak. Tapi habis ini kita bakalan langsung berhenti lagi di Lempuyangan ya, karena di Jogja ini melayani singgah di stasiun Yogyakarta atau stasiun Tugu dan stasiun Lempuyangan. Ini berhenti Lempuyangan, waktunya mepet banget. Hei, lokomotif merah. Berangkat lagi ya Lempuyangan. Nggak sempat turun karena tadi banyak orang yang turun. Bahkan tadi pas mau naik aja di sini diisi orang yang mau turun Lempuyangan ya. Oke, kita agak sesuaikan dulu sandaran kursinya. Ya, kereta Joglo Semarkerto, bukan yang ke Cilacap. Ini adalah Joglo Semarkerto versi Loop Line Jogja Jateng. Berangkat dari Yogyakartanya sekitar setengah 3. Menuju ke Semarang kita butuh waktu sekitar 3,5 jam. Dan seperti yang area-area bisa lihat sekarang, kelas ekonominya Joglo Semarkerto sudah menggunakan armada ekonomi Kemenhub versi modifikasi yang sudah disesuaikan ala new generation. Jadi kapasitasnya berkurang dari 80 ke 72. Kemudian jenis kursinya juga sudah berubah, menggunakan versi captain seat yang punya fitur reclining dan revolving, yang artinya sudah tidak duduk tegak dan bisa diatur mengikuti arah perjalanan kereta ya, tidak ada lagi yang duduk mundur. Harapannya saya ngambil nomor ujung itu ya untung-untungan sih ya, bakalan dapat di belakang. Tapi rupanya keberuntungan saya hari ini dapat di kursi paling depan di ekonomi 4 yang berangkat tahun 2012, urutan ke-44. Di paling depan mentok dengan tembok, terus dikasih TV, jadi kayak nonton bioskop, kayak TV pribadi, dan dapat satu porsi jendela utuh ya. Ini kaca filmnya kayaknya agak blur dan agak gelap. Tapi nggak apa-apa sih, perjalanan singkat ya, 3,5 jam menuju ke Semarang. Apakah kalian mendengarkan kebisingan itu, Dora? Ini tuh relnya apakah nggak bisa di-upgrade atau dikasih solusi gimana gitu ya? Nggak tahu nih, hanya petak Solo, Jogja, Jogja ke Barat itu sampai Kutoarjo ya. Bising banget sumpah. Ini nggak tahu kalian bisa dengar suaraku apa enggak. Banget ya, tahu-tahu udah Klaten. Jadi kereta Joglo Semarkerto ini seingat saya dulu sempat berhenti lama di Lempuyangan untuk disusul Argo Dwi Pangga. Tapi pas ngecek di GPK 2025 ini aman ya, sampai Solo balapan, sampai di stasiun tujuan akhirnya Dwi Pangga kita tidak disusul. Ya, tapi nggak apa ya, kehilangan momen ya. Oke, persiapan mendarat Solo balapan. Di sini banyak New Gen. Kandang New Gen. Wih, lumayan lengang sih sekarang. Yang lihat situasi di Solo. Penumpang turun di Solo lumayan banyak ya. Tuh lihat. Bubaran Joglo Semarkerto. Jadi bener ya, kita selamat dari penyusulan Argo Dwi Pangga di KPK 2025, tiba sampai Solo balapan, karena sebenarnya Dwi Pangganya membuntuti kita, tapi memang di jadwal kita tidak disusul
Dwi Pangga sudah tiba di tujuan akhir, kita sebentar lagi juga akan berbelok ke arah utara menuju ke Semarang. Singgahnya Joglo Semarkerto di stasiun Solo Balapan cukup panjang durasinya, sekitar 16 menit. Padahal tidak ada perpindahan lokomotif, terus tidak disusul, tidak bersilang, tapi dibikin lama ya singgah di sininya. Situasi ekonomi 4 terpantau lengang. Kenapa sih ngambil kursi ujung? Karena ya Rek ya, hampir pasti kursi ujung itu mendapatkan jendela. Tuh di belakang saya nggak dapat jendela kan? Sepotong banget sedikit. Ya, kemudian di ujung sebelah situ juga dapat jendela. Cuman ya untung-untungannya apakah dapat di depan atau di belakang itu tidak bisa dipastikan. Kayaknya persiapan masuk Argo Dwi Pangga ya, Bapak PPKA Stasiun Solo Balapan sudah bersiap di jalur 5. Dwi Pangga, rangkaiannya belang-belang. Ada yang polosan, ada yang pakai stiker. Sudah tiba di stasiun Solo Balapan tujuan akhir. Dan seperti yang tadi saya bilang ya, sekarang Dwi Pangga sudah tidak menyusul Joglo Semarkerto lagi di Lempuyangan. Wah, sudah dimatikan. Kereta Joglo Semarkerto setelah singgah sekitar 16 menit di stasiun Solo Balapan diberangkatkan tepat sesuai jadwal. Dan berbicara mengenai perjalanan Joglo Semarkerto, terkhusus rute Jogja-Semarang, terdapat 2 keberangkatan. Keberangkatan pagi pada pukul 7 dengan durasi perjalanan sekitar 7 jam. Rutenya harus keliling via Purwokerto, Slawi, Tegal. Sedangkan pilihan perjalanan sore berangkat sekitar pukul setengah 3 merupakan rute perjalanan durasi terpendek 3,5 jam via Solo dan Gundih. Untuk keberangkatan dari Semarang hanya ada 1 keberangkatan, berangkat pagi sekitar setengah 8, durasi 7 jam artinya harus keliling via Tegal, Slawi, dan Purwokerto. Sedangkan untuk keberangkatan siang atau sore, Joglo Semarkerto hanya sampai stasiun Solo Balapan. Jadi kalau harus menuju ke Yogyakarta harus effort nyambung moda transportasi yang lainnya. Waktu menunjukkan pukul 16 lebih 10 menit. Kita dijadwalkan singgah di stasiun Salem selama 10 menit karena kereta Joglo Semarkerto direncanakan untuk tunggu bersilang dengan sesama Joglo Semarkerto. Jadi kan ada 2 kereta Joglo Semarkerto ya. Satu dari Solo, Jogja, Purwokerto, Semarang, dan seterusnya. Satu lagi Solo, Semarang, Purwokerto, Jogja, dan seterusnya. Nah, kita menunggu Joglo Semarkerto yang tadi pagi berangkat lewat Jogja dulu ke Semarang, yang akan mengakhiri perjalanan hanya di Solo Balapan saja, karena setiba di Solo akan segera berubah menjadi kereta Banyu Biru, kembali lagi ke Semarang. Jadi rangkaian ini, armada ini cuma muter-muter aja ya, Jogja, Solo, Semarang gitu aja. Itu kayaknya udah kelihatan tuh sorot lampunya dari sana. Ya, duo Joglo Semarkerto
Dua-duanya sama berhenti di stasiun Salem. Formasinya sama, kelas layanannya juga sama, eksekutif dan ekonomi new generation. Kayak gini nih. Stasiun Salem ini cuman kecil sih ya, peron tingginya juga pendek banget, nggak tinggi juga sih sebenarnya, karena butuh bantuan tangga. Cuman segitu doang, cuman di bagian tengah di sekitar stasiun aja, jadi penumpang yang turun itu udah turun naik lagi ya, harus nyebrang ke Joglo Semarkerto yang saya naiki. Para penumpang kereta api Joglo Semarkerto, perjalanan Anda saat ini telah sampai di stasiun Gundi. Kembali barang bawaan Anda jangan sampai ada yang tertinggal ataupun tertukar di dalam kereta. Saya ucapkan terima kasih telah menggunakan jasa angkutan kereta. Awal banyak sekitar 5 menitan tiba di stasiun Gundi. Ini adalah stasiun percabangan yang kemarin sempat sibuk selama putusnya jalur di Pantura ya, sebagai tempat berputarnya lokomotif di sini. Nah, kalau kita mau ke Semarang, kita akan tetap berada di kiri. Kalau mau ke arah Surabaya, akan berbelok ke kanan, sebagaimana jalur yang dilalui oleh Sancaka Utara. Sedikit mencermati peta rute perjalanan Joglo Semarkerto, ternyata dia juga bisa berubah jadi Kamandaka. Yang atas itu Kamandaka, yang bawah Joglo Semarkerto. Tapi kok baik yang atas maupun yang bawah, saya nggak menemukan ada stasiun henti Yogyakarta ya. Padahal kan tadi kita naik dari Yogyakarta, kenapa di peta rutenya nggak ada ya? Ada yang ngobrolnya kenceng banget. Makanya penasaran tengok siapa. Nggak kelihatan tapi. Oke, kita bergerak meninggalkan Gundi tepat sesuai jadwal. Cahayanya cakep banget. Iya. Satu. Ya, terima kasih. Oke, ya, makasih ya. Wow. Oke. Jadi tadi ada layanan keliling restorasi, saya pesan 1 gelas teh, ternyata bawa teh premium, mantap banget. Cuman yang lucu tadi, saya tanya, Mbak, teh premium harganya berapa? Dijawabnya 44.000. Saya sama mbaknya sama-sama kaget. Salah mention, itu kan harusnya harga makanan ya 44 ribuan itu, tehnya 17.000 deh. Lucu, cuman sayangnya tadi nggak terekam. Bisa barengan kagetnya. Ini ekonomi 4 yang saya naiki di Joglo Semarkerto, nggak tahu kenapa kok shaky parah ya. Geludak-geludaknya juga lumayan terasa. Suspensinya nggak kasar tapi kayak kebanting-banting gitu loh. Jadi kalau menikmati minuman panas harus hati-hati banget nih. Mungkin juga pengaruh jalur ya, jalurnya tidak sebaik jalur di lintas-lintas utama. Agak oyek-oyek rek. Nggak apa-apa, ini waktu menunjukkan jelang pukul 5 sore-sore gini enak banget menikmati segelas teh hangat ya. Anytime sih sebenarnya menikmati teh itu kapan aja enak. Ngeri tumpah ini rek. Wah iya Gusti. Wah iya. Oke, buat kalian yang sedang dalam perjalanan, utamanya kalau lagi naik kereta api, jangan lupa untuk membudidayakan cara minum teh ya. Cobain minum teh di
kereta api. Enak. Mari ngeteh. Mbak. Hati-hati banget ini, Rek. Waduh. Bener kan, tumpah kan? Ampun ini. Ih. Wah, basah, Rek. Ya. Segi-segi parah. Aduh, nanti lagi deh. Jadi karena sudah menuju gelap, rupanya pencahayaan di dalam kabin ditambah ya, lampu-lampu LED, lampu-lampu utama yang berwarna putih sudah dinyalakan, sudah mode terang. Dan jadi apa sih perubahan antara sebelum dan sesudah pemberlakuan KPK 25 di kereta Joglo Semarkerto? Yang pasti berubah adalah armadanya. Setelah KPK atau sebelum ya? Maksudnya karena KPK atau bukan ya? Pokoknya yang pasti ya, terakhir sekali saya naik Joglo Semarkerto Loop itu, ekonominya dulu masih menggunakan armada ekonomi Kemenhub yang asli, yang masih kapasitas 80, masih duduk tegak dan masih berhadap-hadapan. Sementara sekarang saya naik Joglo Semarkerto lagi ya, setelah sekian lama, akhirnya sudah menggunakan ekonomi Kemenhub modifikasi atau new generation modifikasi. Jadi sekarang sudah lebih nyaman secara pengalaman duduk ya. Kursinya sudah captain seat ya, sudah searah, sudah tidak terlalu pegel lagi punggungnya gitu. Interiornya juga terlihat lebih cantik. Terus kemudian selain armada ada sedikit pergeseran jadwal ya, kayaknya sedikit lebih maju. Kemudian karena jadwalnya maju maka ada beberapa momen pergeseran, seperti momen silang dengan Joglo Semarkerto yang sebelumnya di stasiun Kalioso menjadi di stasiun Salem. Jadi sebelumnya berhenti di Kalioso, yang sekarang Kalioso melintas langsung berhentinya di stasiun Salem. Kemudian ada satu lagi stasiun singgah yang sebelumnya dilayani yaitu stasiun Brumbung. Sekarang Joglo Semarkerto sudah tidak lagi berhenti di stasiun Brumbung. Jadi saya baru menemukan perubahan itu sih. Kali-kali ada arek-arek yang punya daftar perubahan yang lain, boleh banget bantu saya dengan menyertakan di kolom komentar ya. Berapa tuh? Menjelang 5:30 ya, tapi kayaknya kita datang lebih awal di stasiun Kedung Jati. Tidak ada peron tinggi sih, cuma di situ ada tangga. Bisa nggak ya ngelompat sedikit? Jadi stasiunnya itu ada di sebelah kiri kereta ya. Saya turunnya malah di sebelah kanan. Ini stasiun Kedung Jati jelang petang. Nah ini stasiun Kedung Jati ini, stasiun cantik kayak stasiun Ambarawa ya. Kayak stasiun apa lagi ya? Purwosari mirip nggak ya? Kayak Ambarawa sih ya, yang paling kelihatan itu dari ubin-ubinnya masih jadul banget. Warna-warna temboknya kayak gini. Wih, keren sekali. Yang pasti di luar sudah gelap, dan karena kereta Joglo Semarkerto tidak lagi berhenti di stasiun Brumbung, maka stasiun Kedung Jati merupakan stasiun singgah kita yang terakhir. Beberapa saat menjelang ketibaan kita di Semarang, pengalaman saya hari ini cukup menyenangkan, tapi terasa berlalu sangat singkat, cuma 3,5 jam.
Hari ini naik di ekonomi 4, dapat armada yang ya overall nyaman sih untuk ukuran perjalanan 3 jam. Pengaturan suhu kabin cakep, sejuk, pencahayaan baik, kekedapan suara ya di petak-petak tertentu saja yang memang agak bising. Ini kok agak bising sekarang. Kemudian suspensi rata-rata memang agak oyak-ayik ya, gampang limbung dan agak gelodak-gelodak juga. Yang paling utama adalah mengenai harga. Untuk layanan Joglo Semarkerto rute Jogja Semarang di kelas ekonomi harganya mulai Rp105.000. Kemudian Joglo Semarkerto di kelas eksekutif harganya mulai Rp160.000. Lumayan ya. Kalau saya bandingkan dengan Joglo Semarkerto keberangkatan pagi, sama-sama di kelas ekonomi harganya mencapai Rp200.000 karena memang durasi perjalanannya juga 2 kali lipat lewat Purwokerto, Pekalongan ya. Yang pasti dari Jogja ke Semarang kalau naik Joglo Semarkerto pagi itu buang waktu dan buang duit. Makanya pilihan yang terbaik memang cuma yang keberangkatan sore hari. Itu pun kalau saya bandingkan dengan Banyu Biru, itu harganya beda jauh ya. Banyu Biru dari Solo ke Semarang 40.000 di kelas ekonomi. Kalau dari Jogja agak sedikit effort naik komuter lain misalnya tambah 8.000 itu belum sampai 50.000 ya, harganya cuman separohnya Joglo Semarkerto. Satu-satunya benefit naik Joglo Semarkerto adalah buat yang nggak mau ribet. Jadi sekali naik turun bisa langsung ke Semarang Tawang tanpa perlu pindah kereta. Cuman konsekuensinya memang mahal. Buat yang mencari harga miring lebih hemat ya naik KRL sambung Banyu Biru ya, bisa hemat separuh lebih. Cuman ya itu tadi harus effort transit dan berpindah kereta. Itu aja. Jadi kalian kira-kira tim yang mana? Harapan saya ada Banyu Biru yang punya rangkaian sendiri bisa menjangkau Yogyakarta ya. Tapi jangan mahal-mahal juga. Kalau Semarang Solo 40.000 diperpanjang ke Jogja bisa lah 60.000 atau paling banter 70.000 itu masih lebih hemat lah dibandingkan naik Joglo Semarkerto ya. Siapa tahu menjadi realita gitu. Jadi itu aja. Sudah semakin bising dan pastinya kita sudah semakin mendekati Semarang. Mari kita bersiap Mari kita bersiap turun karena akhir perjalanan sudah di depan mata. Wih, datang awal. Kayaknya itu masih ada jalur satu, nggak ada peron, berarti sebelah kanan kereta ini. Wah, itu kereta apa itu? Oh, rupanya Argo Merbabu. Pip, pip, pip. Ini nggak ada petangga kan? Ya wes lompat aja. Waduh Tuhan. Halo Puang Gendut. Oh, 33 Cirebon. Kok baru ngeh ya? Bersyukur sekali sudah tiba dengan selamat di kota Semarang. Dan ini adalah akhir perjalanan saya naik Joglo Semarkerto. Terima kasih pastinya buat arek-arek yang sudah berkenan nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan bagian video ini ke seluruh penjuru dunia. Dan nantikan saya di cerita perjalanan yang berikutnya. Sehat selalu. Pamit. Semarang.